Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh camat se-Kabupaten Madiun, pada seluruh kepala desa, Bapak Ibu kepala desa se-Kabupaten Madiun, selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Sore hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil rapat terbatas pembahasan kebijakan desa dalam penanggulangan COVID-19. Beberapa saat yang lalu kita telah menerbitkan beberapa surat edaran, namun dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan hasil Fitcon dengan pemerintah pusat, ada berbagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kita, sehingga hal ini menjadi pertimbangan. Pada sore hari ini kita melakukan rapat terbatas, sehingga hasil rapat terbatas ini membahas kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan untuk desa-desa di Kabupaten Madiun, yang intinya kita akan mencabut dan merevisi kembali surat edaran yang telah kita edarkan kemarin, nanti dengan petunjuk teknis yang terbaru, yaitu berdasarkan pertimbangan. Yang pertama, kemarin arahan Bapak Menteri Desa bahwa dana desa nanti akan digunakan sebagian untuk memberikan BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat, dan juga kebijakan-kebijakan yang lain dari pemerintah pusat dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Mengingat perkembangan COVID-19 saat ini semakin meluas, maka dari itu perlu segera diambil tindakan-tindakan. Di antaranya khususnya di pemerintahan desa adalah adanya pengalokasian anggaran atau persiapan terkait dengan anggaran yang ada di desa. Kemarin kita memberikan arahan melalui pergeseran, namun dengan perkembangan yang saat ini yang kami sampaikan tadi, adanya arahan dari Bapak Menteri dari Jakarta, maka melihat situasi dan kondisi ini perlu diambil langkah tidak lagi dengan menggunakan pergeseran, tapi perubahan APBDes sesuai dengan perubahan APBD atau PAPBDes sesuai dengan Permendagri 20/2018, sehingga nanti dalam pelaksanaannya akan kita berikan guidance lagi secara teknis. Untuk itu, pertama kepada Pak Camat se-Kabupaten Madiun, mohon nanti semua desa melalui tim kecamatan untuk dibantu dan didampingi pelaksanaan perubahan APBDes desa ini. Yang intinya perubahan APBD desa dalam kondisi darurat, kondisi KLB semacam ini diperbolehkan melakukan perubahan PAPBDes lebih dari satu kali. Nah, kemudian menghadapi juga perubahan situasi ataupun perkembangan situasi saat ini, di mana adanya kebijakan refocusing dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maka tentunya nanti juga dimungkinkan akan ada perubahan, mungkin penghitungan ulang terkait dengan ADD. Namun teman-teman lapangan, Pak Kades tidak usah risau masalah penghitungan ulang ADD nanti, karena ini pengaruh kebijakan pusat juga. Ada rumusan yang memang harus dirumuskan kembali. Itu nanti kita laksanakan, kita hitung di belakang. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana penganggaran untuk penanganan COVID-19 ini bisa tercukupi dan bisa dilaksanakan oleh masing-masing desa. Termasuk tentunya kalau nanti terjadi penurunan, ini akan berdampak pada penghitungan 30/70, tapi itu nanti kita hitung setelah perubahan APBDes yang kali ini kita fokuskan untuk penanganan COVID-19. Jadi perubahan APBDes yang akan kita laksanakan ini kita fokuskan pada perubahan APBDes dalam rangka
menangani COVID-19 dengan estimasi waktu untuk 6 bulan ke depan. Jadi kita estimasi untuk jangka waktu 6 bulan agar nanti tidak bolak-balik melakukan perubahan. Kemudian untuk pelaksanaan refocusing atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pengalian untuk ke pos belanja tidak terduga atau BTT, ini nanti pada kegiatan yang tidak terserap atau berdasarkan perangkingan nanti melihat RKP desa. Nanti secara teknis akan dipandu oleh teman-teman. Kemudian fokus jangka waktu perubahan tadi kami sampaikan kondisi 6 bulan ke depan. Ini disiapkan dalam rangka semua kepentingan untuk penanganan COVID-19. Ini mulai dari sisi medis, non medis, kemudian dampak sosial, dampak ekonomi, semuanya bisa dianggarkan melalui perubahan APBDes ini. Kemudian juga tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh kepala desa se-Kabupaten Madiun termasuk Pak Camat nanti untuk mengawal kegiatan padat karya tunai desa. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana desa, kami berharap untuk pos kegiatan padat karya tunai desa ini tetap dilaksanakan, diutamakan pada warga-warga miskin yang terdampak COVID bisa diberdayakan, namun tetap mempertimbangkan SOP keselamatan dalam rangka penanganan COVID. Nanti pakai masker, jaga jarak dan sebagainya, sehingga mereka yang saat ini terdampak COVID nanti tetap bisa bekerja dan mendapatkan upah ya dengan upah harian itu. Nah, itu yang terkait dengan PKTD. Kemudian yang berikutnya terkait dengan keterlibatan RT RW di dalam relawan COVID-19. Yang pertama kami titip informasi pada Pak Kepala Desa semuanya, tolong posko yang ada di desa yang telah dibentuk termasuk relawan desa yang dibentuk untuk benar-benar diaktifkan karena perkembangan COVID semakin berkembang di daerah kita, maka agar ini tidak melebar, saya mohon dengan sangat posisi posko diaktifkan, yang piket libatkan 3 pilar, Babin Kamtipmas, Babinsa dan petugas-petugas kesehatan yang ada di desa dilibatkan, petugas-petugas relawan juga diaktifkan, termasuk salah satunya keberadaan Pak RT dan Pak RW untuk dimaksimalkan dalam rangka sosialisasi, pencegahan maupun pemantauan orang-orang yang saat ini mudik agar mereka benar-benar bisa melaksanakan isolasi diri 14 hari. Kalau yang bandel silakan dilaporkan ke Babin Kamtipmas atau Babinsa untuk dilakukan isolasi di khusus, tempat khusus. Tetapi prioritas kita bisa isolasi di rumah masing-masing selama 14 hari. Tentunya ini peran Pak RT, Pak RW sangat diharapkan. Nah, terkait dengan keterlibatan relawan desa ini semuanya nanti secara penganggaran bisa diberikan dalam bentuk operasional, termasuk RT RW nanti bisa diberikan insentif karena melaksanakan kegiatan. Di antara seperti itu, nanti secara teknis akan dipandu oleh teman-teman dalam rangka pembuatan RAP dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin, Pak Camat, Pak Kepala Desa se-Kabupaten Madiun, yang terakhir saya titip, mari kita tetap semangat dalam menghadapi bencana COVID ini. Saya minta teman-teman untuk bersabar, tetap semangat, karena apa yang kita lakukan ini dalam rangka kita mencegah penyebaran COVID, dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dari bumi Indonesia dan dunia pada umumnya, sehingga kita bisa kembali melaksanakan aktivitas semuanya dengan baik. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari bencana atau virus corona ini. Semangat, tetap semangat dan selamat bekerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa serta Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Madiun. Baik, di sini kami akan memberikan guidance terkait dengan proses perubahan Perdes tentang RKPdes. Tentunya sebelum mengawali perubahan Perdes APBdes, perubahan Perdes RKPdes harus dijalankan. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PMD tadi, dalam rangka penanganan COVID-19 ini, kebijakan yang dilakukan adalah melakukan perubahan Perdes APBdes. Mekanisme perubahan tersebut dibagi dalam 4 fase dengan kurun waktu mulai tanggal 14 sampai dengan 24 April 2020. 4 fase perubahan Perdes APBdes tersebut, yang pertama adalah dilakukan musyawarah internal pemerintah desa dengan melakukan pergeseran anggaran, di mana musyawarah tersebut melibatkan BPD dan LPKMD. Diharapkan dengan proses ini lebih awal, nantinya pada saat pelaksanaan Musdes penetapan perubahan Perdes RKPdes tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi musyawarah internal Pemdes ini dilakukan mulai tanggal 14 sampai dengan 16 April 2020 atau selama 3 hari. Setelah musyawarah tersebut dilakukan, berikutnya adalah pelaksanaan Musdes perubahan Perdes RKPdes pada tanggal 17 April, jadi selama 1 hari. Jadi kami ulangi lagi, sebelum pelaksanaan Musdes perubahan Perdes RKPdes ini, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sudah direncanakan lebih dahulu, sehingga nanti pada saat Musdes perubahan tersebut tinggal penetapan dan penyepakatannya. Kemudian setelah dilakukan Musdes perubahan Perdes RKPdes, langkah berikutnya atau fase berikutnya adalah verifikasi RAB manual kepada tim kecamatan, di mana fase ini mulai tanggal 18 sampai dengan 21 April atau selama 4 hari. Kemudian fase yang terakhir adalah dilakukan input, posting, dan penetapan, yaitu pada tanggal 22 sampai dengan 24 April atau selama 3 hari. Kegiatan yang digeser harus memedomani perankingan untuk mempercepat proses perubahan RKP melalui Musdes. Jadi simulasinya seperti ini. Langkah pertama sebelum dilakukan musyawarah internal Pemdes, di mana melibatkan BPD dan LPKMD, adalah agar segera memedomani hasil perankingan RKPdes tahun 2020 tersebut. Kemudian dilihat dari perankingan tersebut yang bisa terdanai melalui APBdes itu berapa kegiatan. Contoh misalkan seperti ini, bahwa dalam RKPdes tahun 2020 jumlah usulan adalah 10 usulan, tetapi yang bisa terdanai melalui APBdes tahun 2020 adalah sejumlah 5 kegiatan. Nah, pada kegiatan yang dijadikan prioritas untuk dilakukan pergeseran adalah pada perankingan atau ranking yang paling bawah, yaitu ranking yang kelima. Jika pada kegiatan ranking kelima tersebut anggaran untuk menanggulangi COVID ini dirasa cukup memadai, artinya hanya 1 kegiatan saja yang digeser, yaitu pada ranking 5 tadi. Seandainya pada ranking 5 tadi anggarannya masih kurang, bisa ngambil pada ranking yang keempat. Sekali lagi kami tandaskan bahwa untuk mempergeser kegiatan tersebut tidak boleh semaunya sendiri, karena kita sudah lalui tahapan perankingan kemarin dan dibuatkan berita acara dan sudah disepakati dalam tahapan Musdes. Itu Ibu Bapak yang kami hormati, mudah-mudahan dengan langkah ini akan segera kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan khususnya untuk menanggulangi COVID, dan di anggaran pelaksanaan pembangunan desa ini bisa berjalan dengan baik.
Kami akhiri, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Ibu Kepala Desa, melanjutkan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dan juga Pak Dewo terkait dengan penyusunan perubahan Perdes APBDes. Ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, menganggarkan terkait kesehatan, itu baik pencegahan, penanganan, hingga ke rehabilitasi bencana COVID, yaitu dalam jangka waktu 6 bulan. Berdasarkan SE Kemendes PDT nomor 8 tahun 2020. Kemudian yang kedua, penganggaran BLT. Untuk penganggaran BLT ini, sumber dananya berasal dari dana desa. Kemudian untuk rumusan estimasi BLT ini akan kami sampaikan teknis dalam surat juknis kami, dan mohon untuk desa-desa untuk segera menganggarkan BLT tersebut sesuai dengan estimasi rumus yang sudah kami sampaikan nanti. Kemudian untuk dana tersebut dianggarkan selama 3 bulan, tetapi dalam pencairannya harus menunggu regulasi dari pusat. Kemudian BLT ini diberikan kepada masyarakat yang sama sekali belum menerima BLT dari pusat sampai dengan tingkat kabupaten. Pemerintah desa dapat merujuk pada data terpadu, basis data terpadu kemiskinan desa atau BDT, yang mana diperuntukkan bagi yang belum mendapatkan program PKH maupun BPNT. Tetapi selain itu, dalam penerimaannya untuk data penerima BLT itu juga harus dimusyawarahkan di tingkat desa melalui musyawarah desa. Kemudian dalam penganggaran non BLT ini juga bisa dianggarkan baik itu berupa pangan ataupun non pangan. Untuk pangan adalah berupa kebutuhan dasar sehari-hari, sedangkan untuk non pangan itu bisa dilaksanakan semacam bantuan modal bagi masyarakat yang bisa diproduksi lagi. Contohnya seperti masker ataupun jamu dan lain-lain. Kemudian yang kedua, belanja yang sudah terlanjur dicairkan, bagaimana penyikapan? Hal ini tidak menutup kemungkinan ini terjadi di pemerintah desa, karena dalam kondisi seperti ini sehingga desa, karena kebutuhan ini sudah mendesak, sehingga desa sudah melaksanakan pembelanjaan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka penanganan COVID ini. Untuk penyikapan tersebut ada 2 hal. Yang pertama, yang sudah menganggarkan bidang 5, yaitu bidang BTT, ini tidak ada masalah. Jadi desa tinggal membuat RAP-nya. Tetapi bagi yang desa yang belum menganggarkan bidang 5, ini harus melakukan koordinasi dengan BPD, kemudian minta nomor perdesnya dan tanggal perdesnya perubahan, selanjutnya membuat SPP manual dan diajukan kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi camat. Baru setelah mengajukan rekomendasi camat, baru bisa dicairkan dan dibelanjakan. Setelah selesai diinput, dikerjakan di SPC dari sistem dengan bukti manual sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penyikapan terhadap BPD yang masih belum, sampai saat ini belum masa baktinya sudah habis dan belum terbentuk BPD yang baru. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi ada beberapa desa yang mengalami seperti ini.
Nah, tentunya dari pemerintah desa supaya segera mengambil langkah-langkah untuk segera menindaklanjuti pembentukan BPD tersebut, sehingga dalam pelaksanaan penyusunan perubahan Perdes ini bisa segera dilaksanakan dan bisa mendapatkan kesepakatan dengan BPD. Mungkin itu Bapak Ibu hal-hal yang perlu kami sampaikan. Nanti untuk teknis selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut secara teknis dengan tim kami dari Mbak Yuyun dan Mas Aji untuk kelanjutan hal-hal yang lebih teknis. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa menjadi pedoman panjenengan semua dalam melaksanakan perubahan Perdes APBDes. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh camat, seluruh kepala desa Kabupaten Madiun dan juga teman-teman perangkat desa seluruh Kabupaten Madiun. Saya di sini akan menjelaskan semua teknis terkait hasil rapat terbatas pembahasan kebijakan untuk desa terkait penanggulangan COVID-19. Sebelumnya sudah Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid PPKM dan Bu Kabid Bina Pemdes menjelaskan keputusan untuk kebijakan desa bahwa Kabupaten Madiun mempertimbangkan seluruh desa di Madiun langsung menggunakan perubahan peraturan desa tentang APBDes dikarenakan dinamika regulasi terkait penanggulangan COVID itu begitu cepat berubah dan juga akhirnya dampaknya perubahannya itu cukup banyak, jadi harus menggeser antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan. Jadi tidak bisa yang menggeser sekedar hanya antar objek belanja. Nah, maka dari itu kami mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengubah melalui perubahan Perdes APBDes. Saya langsung saja, saya jelaskan teknisnya satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk bagaimana cara merincikan anggaran belanjanya. Jadi, gimana cara ngerapnya untuk belanja penanggulangan COVID-19 ini. Nah, saya akan jelaskan melalui bagan yang sudah saya bikinkan. Sudah saya klasifikasikan, semoga mudah dipahami ya. Jadi gini, untuk menggeser anggaran itu sudah Pak Dewo sampaikan bahwa kegiatan yang akan digeser tidak boleh asal geser. Jadi harus berdasarkan perankingan atau prioritas pendanaan pada saat musyawarah penyusunan RKPDes. Nah, waktu DES sudah ada kan perankingannya semuanya. Nah, kemudian dari kegiatan yang berdasarkan perankingan tadi itu digeser ke semuanya ke penanggulangan COVID, masuknya di bidang kelima. Ya, bidang kelima, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Nah, di bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa ini bidang kelima ya saya sebutnya nanti. Itu ada 3 subbidang. 3 subbidang masing-masing punya definisi sendiri-sendiri. Subbidang yang pertama ini bisa dibaca semuanya dalam Perbup 78 pasal 23. Subbidang penanggulangan bencana itu untuk segala belanja, segala kebutuhan dalam rangka upaya tanggap daruratnya akibat adanya bencana alam maupun bencana sosial. Nah, termasuk dalam wabah COVID ini termasuk bencana alam ya, tapi bencana alamnya berupa wabah, berupa virus ya. Jadi bukan bencana alam yang disebabkan oleh kondisi kondisi alam. Nah, kemudian yang subbidang kedua, keadaan darurat itu definisinya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Artinya, darurat di sini itu maksudnya misal pemerintah desa membangun jalan pada saat tengah-tengah belum selesai, ini ada fluktuasi harga yang menyebabkan akhirnya pembangunannya tersendat. Nah, karena pembangunannya tersendat, masyarakat itu nggak bisa pakai jalan ini, akhirnya pelayanan dasarnya itu juga terkendala. Nah, itu masuk ke subbidang kedua. Subbidang yang ketiga, subbidang keadaan mendesak.
Apa sih maknanya? Mendesak itu maksudnya pemenuhan atau upaya dari pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Jadi seperti sekarang ya, ada COVID, kemudian banyak masyarakat terdampak, baik masyarakat miskin maupun masyarakat yang mampu tapi terdampak. Jadi dia itu karena nggak bisa bekerja, apalagi yang bekerja harian swasta, dan dibatasin untuk berkegiatan, beraktivitas, akhirnya penghasilan nggak dapat. Nah kemudian layanan dasar juga karena nggak bisa beraktivitas, kita dianjurkan untuk stay at home, jadi nggak banyak beraktivitas, akhirnya juga nggak bisa memberikan layanan dasar yang maksimal kan. Nah untuk COVID ini kita sepakat masuk ke subbidang pertama dan subbidang ketiga, penanggulangan bencana dan mendesak. Sepakat ya untuk subbidangnya, subbidang 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Nah kemudian belanjanya milih apa Mbak? Banyak yang tanya seperti itu. Di dalam Perbup 78 pasal 23 sudah jelas, Permen 20 pun juga sudah jelas. Jadi untuk bidang kelima, karena dia itu memang kondisi yang unpredictable condition, jadi kita tuh nggak pernah bisa ya memprediksi apa yang akan terjadi pada saat kita menyusun APBDes di awal ya. Maksudnya APBDes untuk APBDes awal yang kita susun di tahun sebelumnya, kan kita nggak pernah tahu ada kejadian apa nantinya. Nah maka dari itu untuk bidang kelima ini khususon ya, belanjanya hanya ada satu, belanja tidak terduga ya, bukan lagi belanja pegawai, barang jasa maupun modal, adanya cuma satu, belanja tidak terduga. Jadi semua kebutuhan yang akan digunakan untuk bidang kelima ini, baik untuk penanggulangan bencana, darurat ataupun mendesak, cuma satu, belanja tidak terduga. Nah kebutuhannya apa aja? Nah kebutuhannya silahkan dirincikan semua kebutuhan, dipilah-pilah mana yang masuk belanja subbidang penanggulangan bencana, mana yang masuk subbidang kondisi mendesak desa. Ini juga sudah saya kasih contoh ya di bagannya. Contoh untuk subbidang penanggulangan bencana, tadi kan upaya tanggap darurat bencana. Jadi contohnya segala upaya pemerintah desa yang terkait kesehatan, mulai dari pencegahan, penanganan, sampai dengan dia rehabilitasi pasca bencana. Nah, di dalam surat edaran Menteri Desa nomor 8 sudah jelas banget. Di situ ada tugas fungsinya relawan, di situ jelas semuanya kegiatan apa aja yang akan dilakukan. Nah, kebutuhan disitulah itu tanggap darurat semua sebenarnya. Jadi masuknya ke subbidang penanggulangan bencana. Contoh nih, pembuatan posko, kemudian pembentukan relawan sekaligus operasionalnya. Nah, terus pembelian masker, desinfektan, kegiatan penyemprotannya, pembuatan ruang isolasi, kemudian akomodasi dan logistiknya untuk warga atau tamu yang ODP, PDP sampai dengan dia yang kalau misalkan ada yang positif ya. Jadi segala upaya dalam rangka tanggap darurat itu masuknya bidang penanggulangan bencana. Rehabilitasi pasca bencana juga masuk ke situ. Jadi rehabilitasi pasca bencana itu sebenarnya kita melanjutkan kebiasaan baik atau mungkin upaya baik kita yang sudah berjalan dalam rangka sampai dengan kondisi dinyatakan aman dan steril gitu ya. Jadi membiasakan hidup sehat dan bersih, PHBS, hidup bersih dan sehat. Nah itu kebiasaan itu yang terus dilakukan sampai dengan pasca bencana ya, karena ini kan bencananya virus ya, wabah, jadi kita nggak bisa ngelihat, bisanya cuma berupaya berikhtiar supaya kita nggak terpapar dan kita nggak terkena virusnya, seperti itu. Saya pesan khusus untuk relawan ya, step-stepnya pemerintah desa jangan sampai asal bikin ya. Jadi Kemendes sudah jelas, relawan itu setiap desa itu harus bikin, untuk tanggap darurat harus bikin. Sudah ada struktur jabatannya di situ. Legal formalnya kepala desa harus buat surat keputusan, wajib buat surat keputusan. Isinya struktur jabatan, kemudian tugas pokok dan fungsinya. Banyak pertanyaan, boleh nggak Mbak dikasih honor, dikasih insentif, dikasih uang transport?
Saya hanya memberikan guidance. Kalau honor di dalam Perbup 78 kita udah diatur nih di Madiun. Maksimal penerimaan honor untuk semua elemen di desa itu maksimal 3 kali penerimaan honor 1 tahunnya. Jadi kalau udah 3 kali terima honor kegiatan nggak boleh lagi dia nambah. Kalau insentif itu ukurannya adalah pencapaian sebuah pekerjaan. Jadi kalau dia bekerja di dalam jangka waktu tertentu ada sebuah pencapaian, dia diberi insentif boleh. Atau uang transport. Uang transport anggap saja semacam seperti uang lelah karena dia harus bolak-balik, misalkan jaga di posko, dia bolak-balik kayak gitu ya. Nah, itu bisa. Hanya kuncinya di SK-kan. Dan di dalam SK itu harus SK-nya kepala desa harus menyampaikan diktum yang pertama tadi ya, struktur jabatan menyampaikan struktur jabatan, kemudian tugas pokok dan fungsinya, kemudian hak yang diterima. Jika memang diberikan operasional berupa insentif, sampaikan insentifnya diberikan berapa bulan penerimaan. Kemudian ada lampirannya di situ, per orang menerima berapa rupiah per bulan ya. Atau mungkin dikasihkan per bulan atau per minggu, pokoknya disepakati di situ ya, disepakati di situ. Terus kemudian beban untuk memberikan insentif atau operasional disampaikan dari APBDes tahun 2020. Kemudian prinsip nilai kewajaran itu harus dipertimbangkan ya. Nanti kecamatan tolong saya mohon sekali evaluasi azas kewajaran, kemudian kemampuan APBDes harus diperhitungkan ya. Jangan aji mumpung ya, please jangan aji mumpung. Jadi tetap semuanya azas kewajaran sesuai kemampuan APBDes, sesuai dengan tupoksinya. Karena kondisi seperti ini banyak sekali relawan, volunteer ya, sukarelawan membantu, banyak yang nggak masuk ke struktur jabatan. Nah itu harus dipilah. Yang bisa menerima itu yang based on legal formal. Jadi kalau ada di SK, dia ada jabatannya, dia ngerjakan tugasnya, kasih kompensasinya oke. Tapi kalau dia itu nggak masuk jabatan, kita nggak bisa mengeluarkan beban anggaran tanpa ada legal formalnya, nggak bisa ya. Jadi mungkin misalnya kita hanya memberikan makan, minum, multivitamin pada saat dia membantu, tapi kita nggak bisa untuk memberikan fresh money dari bantuannya dia gitu. Jelas ya, untuk operasional relawan tolong hati-hati, jangan asal-asalan. Selanjutnya masuk ke subbidang mendesak desa. Contoh belanjanya. Jadi subbidang mendesak desa nanti tetap milih belanja tidak terduga ya. Rinciannya, karena ini upaya pemenuhan kebutuhan primer masyarakat miskin dan juga pemenuhan pelayanan dasar masyarakat miskin yang terdampak. Contohnya nih, kita bisa membelikan bahan pangan, bisa berupa sembako, bisa berupa makanan yang fresh ya, sayur, lauk pauk. Kemudian bisa memberikan bahan baku barang yang bisa diproduksi lagi oleh masyarakat dan dikerjakan di rumah supaya dia bisa tetap berpenghasilan. Karena tahu sendiri sekarang banyak sekali terdampak ke masyarakat itu pekerja yang harian, swasta ya khususnya yang harian, contoh nih seperti PKL, kemudian pedagang di pasar yang mungkin yang pasti dia harian ya dapatnya penghasilan, banyak ini di stop nih kegiatannya, banyak yang ditutup juga, akhirnya berdampak nggak ada penghasilan. Nah, sebagai pemerintah desa kita harus kreatif menganggarkan bahan baku yang bisa diproduksi lagi dengan keterampilan yang nggak sulit. Contoh, pemerintah desa beli kain, diberikan kepada penjahit-penjahit desa, kepada ibu-ibu PKK desa, ibu-ibu di dusun, ibu-ibu di RT, bikin masker. Nanti ya kalau udah jadi masker, dijual ke masyarakatnya, uangnya silakan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi pemerintah desa memberikan barang untuk masyarakat dan untuk diproduksi lagi. Hasilnya nggak diminta pemerintah desa, tapi diberikan ke masyarakatnya untuk memberdayakan perekonomian, walaupun memang ya nggak bisa skala besar, tapi kita bisa membantu di sisi itu. Terus misalkan bahan baku apa lagi ya, jamu tradisional ya, pemerintah desa beliin bahan baku jamu tradisional. Oke,
bahan baku jamu. Misalkan nih ada warga yang dia mungkin punya kebun atau dia petani bahan baku tradisional, empon-empon ya. Nah, itu bisa dibeli oleh desa, diproduksikan lagi oleh warga. Jadi nanti hasilnya silakan diberikan ke warga kembali ya. Prinsip dalam melakukan perubahan Perdes APBDes dan melakukan menyusun RAP, regulasi pusat tidak memberikan batasan nominal berapa maksimalnya, minimalnya berapa Mbak? Nggak ada bunyinya sama sekali. Nah, tapi semua evaluasi tetap berjalan. Evaluasi tingkat kecamatan tetap harus berjalan ya. Dan semuanya harus berasas pada kewajaran dan kemampuan APBDes masing-masing. Oke? Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang harus menjadi fokus dalam menyusun RAP belanja tidak terduga. Ada beberapa yang harus kita concernkan di sini. Jadi perubahan Perdes APBDes yang kami arahkan ini ya untuk semua pemerintah desa, itu akhirnya mengambil perubahan Perdes APBDes yang khusus ya penanganan KLB. Jadi sudah disampaikan di Permen 20 maupun Permen 78 bahwa perubahan Perdes APBDes itu hanya 1 kali 1 tahun. Tapi jika ada KLB boleh lebih dari 1 kali. Nah, karena boleh lebih dari sekali ini dan banyak sekali yang harus diubah, akhirnya kami mengambil keputusan untuk mengubah Perdes yang kali ini sudah dimulai perubahan Perdes, tapi ini khusus fokus semuanya penanganan KLB COVID-19 ya. Dan itu kita fokus untuk skala besar 6 bulan ke depan ya, 6 bulan ke depan. Maka dari itu ngerapnya harus berfokus mulai dari pencegahan, penanganan hingga rehabilitasi pasca bencana. Jika memang nanti sebelum 6 bulan virusnya sudah redam, sudah dinyatakan aman dan sudah bisa dilakukan rehabilitasi pasca bencana, alhamdulillah berarti tidak perlu sampai dengan 6 bulan anggaran BTT ini terserap. Nah, nanti untuk PAK yang selanjutnya yang serentak nanti bisa dilakukan perubahan lagi, dialokasikan untuk kegiatan yang lainnya gitu ya. Terus kemudian penganggaran BLT dan non BLT. Jadi gini, saya mewacanakan dulu penganggaran BLT, bantuan langsung tunai, dari hasil video conference kemarin dan antar kementerian itu sumbernya dari dana desa ya, sumbernya dana desa. Kemudian dirumuskan berdasarkan persentase dari pagu dana desa masing-masing desa. Nah, ini BLT-nya dianggarkan untuk 3 bulan saja per kakak ya, per kakak 3 bulan aja. Tapi mencairkannya nanti masih menunggu regulasi yang resmi dari pusat. Jadi ini masih sebuah wacana menindaklanjuti Perpu, tapi untuk eksekusi mencairkannya masih menunggu juknis resmi dari pusat. Nah, kemudian untuk siapa BLT ini? BLT ini diberikan kepada masyarakat yang sama sekali belum menerima BLT, mulai dari pusat, provinsi, sampai dengan tingkat kabupaten. Banyak sekali kan program BLT itu dari pusat sampai dengan kabupaten. Nah, itu yang belum sama sekali menerima. Kalau dirasa pendataan sampai saat ini dengan kondisi yang masih rawan COVID ini dilakukan pendataan itu dirasa sulit Mbak, kita dibatasin ini buat beraktivitas. Bisa ada data yang bisa membantu kalian semuanya, itu merujuk pada basis data terpadu kemiskinan desa yang belum mendapatkan program PKH maupun BPNT. Nah, jadi ada basis data terpadu kemiskinan dari Dinsos ya. Nah, itu yang belum dapat program PKH sama BPNT itu bisa dikasih BLT ya. Dan nanti finalnya data penerima BLT ini harus dimusyawarahkan melalui Musdes untuk meminimalisir konflik yang ada di wilayah. Oke. Kemudian penganggaran non BLT. Ini saya bedain aja, maksudnya ini penganggaran yang memang diberikan berupa fresh money sama yang dibelanjakan. Jadi saya sebutnya BLT dan non BLT ya. Yang non BLT tadi ya, yang seperti bahan pangan, bahan baku yang bisa diproduksi lagi, kemudian
semua kebutuhan yang intinya yang non diberikan non uang, non fresh money ya, itu maksud saya non BLT. Jadi belanjanya bisa berupa sembako, lauk pauk, sayur, bahan baku untuk diproduksi seperti kain jadi masker, bahan baku untuk bikin jamu. Kemudian ada mungkin ibu-ibu rumah tangga yang pintar masak, dia memasakkan makanan kepada warga atau tamu yang diisolasi. Jadi diberikan upah harian atau penghasilan harian dari dia masaknya tadi. Nah, itu di situ juga bisa. Kemudian yang terakhir fokusnya penganggaran rehabilitasi pasca bencana. Kami menyarankan karena ini skala besar perubahan 6 bulan ke depan, dianggarkan sekalian untuk rehabilitasi pasca bencana. Semoga kita semuanya berdoa dalam jangka waktu dekat ya, semua virus bisa redam, segera bisa hilang, dinyatakan aman, kita semuanya segera bisa beraktivitas lagi. Nah, setelah itu penganggarannya kita sudah beralih ke rehabilitasi pasca bencana. Sebenarnya rehabilitasi ini sebuah kegiatan atau upaya yang sebenarnya tetap menjalankan pola hidup bersih sehat tadi ya, dari yang sudah kita lakukan sekarang. Jadi apa aja kebutuhan untuk tetap bisa menjalankan pola hidup bersih dan sehat, itu sebenarnya rehabilitasi. Oke, lanjut simulasi penghitungan BLT saya skip dulu, nanti terakhir aja. Nah, sekarang banyak pertanyaan, bagaimana mencairkan dan mempertanggungjawabkan belanja tidak terduga. Nah, ini saya kasih sedikit teknisnya. Prinsip mencairkannya tetap seperti biasanya melalui tetap membutuhkan rekomendasi camat untuk mencairkan uang di Bank Jatim. Cuman selama ini kan teman-teman desa mayoritas semuanya ya, hampir semua ya menggunakan sistem definitif ya. Jadi kalau mau mencairkan uang ke kecamatan dulu, bawa SPP, bawa kwitansi, bawa nota transaksi, terus minta rekom camat, dicairkan uangnya, uang dibayarkan ke penyedia barang, ya kan? Tapi karena ini kondisi KLB, kita tidak bisa menuntut semuanya seperti itu karena banyak dinamika yang harus butuh eksekusi cepat. Nah, dibolehkan, jadi dapat atau boleh, nggak wajib dapat atau boleh menggunakan sistem panjar. Jadi sistem panjar ini boleh digunakan untuk belanja tidak terduga karena memang di Madiun kebiasaan definitif ya. Tapi untuk KLB ini yang bidang kelima tadi, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak, untuk belanja tidak terduga boleh pakai sistem panjar. Tapi ini ya, semuanya kecamatan dan desa harus maksudnya tetap prosedural dan tetap nggak boleh yang loss control gitu, nggak boleh ya. Pertama, nanti pemerintah desa bikin SPP dari panjarnya ya, SPP aja nih, SPP langsung print dari Siskudes, di print SPP-nya dibawa ke kecamatan ngecek mau menyairkan untuk belanja apa aja. Nah, terus Pak Camat memberikan rekomendasi camat. Kemudian bawalah rekomendasi itu ke Bank Jatim, mencairkan uang. Nah, uang ini dibelanjakan. Belanjakan maksimal 10 hari ya, maksimal 10 hari dari ngambil uang di Bank Jatim wajib dipertanggungjawabkan. Jadi wajib bikin SPJ, jangan sampai numpuk-numpuk di belakang ya. Sudah jelas Perbuk 78 pasal 68 sudah jelas banget bahwa sistem panjar itu setelah ambil uang dari Bank Jatim, dari RKD, dibelanjakan maksimal 10 hari harus sudah lengkap SPP, kwitansi, bukti transaksi, penyetoran pajak, sudah harus lengkap ya. Jadi kalau maksimal dalam waktu 10 hari ini nggak dipertanggungjawabkan, maka pelaksana kegiatan wajib mengembalikan ke kas desa ya, wajib loh. Jadi makanya kalau sudah belanja nggak usah nunggu 10 hari, langsung tadi belanja dari toko dapat nota atau dapat invoice, dapat faktur, langsung dilengkapin aja, ngeprint bikin SPJ panjar di Siskudes, dilengkapin kwitansinya, potongan pajaknya, terus kemudian dilengkapi nota, faktur atau invoice dari penyedia barangnya atau toko tadi, udah. Jadi tanda terima juga ya, tanda terima. Nah, jadi
jelas gitu, sebelum 10 hari nggak usah nunggu 10 hari sudah clear gitu ya. Jadi bedanya kalau Panjar emang dikerjakan belakangan SPJ-nya, cuman ingat ya Pak Camat dan semua tim kecamatan 10 hari. 10 hari wajib dikerjakan ya SPJ-nya. Jadi nanti kalau mau minta rekom pencarian yang berikutnya, tanyain yang kalian sudah jadi belum SPJ-nya gitu ya. Jadi jangan lost control. Pokoknya kalau pakai Panjar itu emang lebih gampang karena ambil duit terus belanja. Tapi ingat 10 hari harus di SPJ-kan, oke? Selanjutnya saya akan mengulang sedikit teknis yang sudah disampaikan Pak Dewo. Jadi untuk penyusunan perubahan Perdes, baik perubahan Perdes RKPdes maupun Perdes APBdes, kita sepakat untuk percepatan. Kita nggak boleh lama-lama karena uang ini juga segera dibutuhkan untuk kondisi darurat seperti ini. Jadi kita fokus kemarin mengalokasikan rapat kita itu, hasilnya teman-teman desa harus bisa maksimal menyelesaikan dalam waktu 10 ya, 14 sampai 24, kurang lebih 2 minggu, nggak ada 2 minggu sih, nggak ada 2 minggu, 14 April sampai dengan 24 April ya, 11 hari. Jadi nggak ada 2 minggu, 4 dibagi menjadi 4 fase ya, 4 fase. Yang fase pertama musyawarah internal pemerintah desa. Jadi pemerintah desa ini rembukan musyawarah, merencanakan pergeseran anggarannya. Jadi dilihat kemarin itu rankingannya seperti apa, yang ranking paling bawah yang mana, ini yang harus digeser untuk ke bidang kelima. Nah, pada saat rembukan musyawarah di internal, ajak BPD dan usahakan ajak juga LPKMD-nya ya. Itu untuk memangkas biar maksudnya nggak terlalu panjang mekanismenya. Jadi waktu rembukan kayak gitu, waktu musyawarah gitu diajak ikut serta, dilibatkan. Nah, jadi kegiatan mana aja yang belum prioritas itu digeser ke bidang kelima tadi ya, bidang kelima untuk belanja tidak terduga. Kemudian musyawarah internal tadi harus bisa selesai target 3 hari ya, 3 hari, 14 April sampai dengan 16 April. Berarti Selasa, Rabu, Kamis ya, Selasa, Rabu, Kamis depan itu harus sudah selesai 3 hari. Bisa kurang dari 3 hari bagus ya, maksimal 3 hari. Yang fase kedua nih, langkah kedua, musdeskan perubahan Perdes RKPdes. Karena tadi sudah diajak rembukan, maksudnya BPD dan LPKMD-nya, maka saat musdes perubahan Perdes RKP-nya nggak perlu lagi bahas banyak substansi, tapi langsung aja karena sudah diajak musyawarah, langsung di situ disepakati bahwa ada perubahan RKP dengan perubahan ABCD, disampaikan dan disepakati, jadilah Perdes perubahan RKP yang baru. Maka cukup 1 hari aja, tanggal 17 April, hari Jumat ya, 14, 15, 17 ya, hari Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, Jumat harus sudah selesai penyepakatan Perdes RKPdes-nya ya, udah clear dari ditetapin. Kemudian lanjut besoknya, hari Sabtunya, fase ketiga nih, verifikasi RAP manual kepada tim kecamatan ya. Jadi tadi sudah disepakati BPD mana aja yang mau digeser. Kemudian sebelum input di Siskudes, semuanya harus minta verifikasi RAP manualnya kepada tim kecamatan ya. Jadi tim kecamatan supaya tahu apa aja yang digeser dan mau dibelanjain apa aja tuh, supaya tahu. Tim kecamatan tolong sekali semuanya teliti, lihat asas kewajarannya, lihat kemampuan APBdes-nya ya. Kami kalkulasikan untuk kecamatan terbanyak itu bisa diselesaikan dalam waktu 4 hari ya. Jadi kami pukul rata, akhirnya verifikasi RAP manual bisa diselesaikan dalam waktu 4 hari. Mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 April ya. Nah, yang tahapan terakhir setelah diverifikasi RAP manual oleh tim kecamatan, maka desa melakukan input di Siskudes ya, melakukan input di Siskudes. Kemudian diposting oleh tim kecamatan karena ini perubahan Perdes APBdes. Jadi kami sudah tidak lagi membackup untuk memposting seperti yang kemarin perubahan Perkades. Jadi langsung kami delegasikan untuk posting di handle langsung oleh kecamatan ya. Jadi jika
inputan dari RAP-nya sudah betul dan sudah diverifikasi, sudah sesuai dengan hasil verifikasi, monggo silahkan tim kecamatan melakukan posting ya. Postingnya ingat di status APBDes perubahan ya. Kita sudah nggak kembali ke awal lagi, jadi ini langsung di APBDes perubahan gitu. Nah kemudian setelah diposting oleh tim kecamatan, dilakukan penetapan oleh pemerintah desa ya. Ditetapkan, disepakati oleh BPD, kemudian anggaran dari perubahan perdesnya ini sudah bisa direalisasikan gitu. Nah, kemudian proses input, posting dan penetapan ini sudah kami deadline, kami jadwalkan selama 3 hari ya, selama 3 hari. Jadi tanggal 22 hingga 24 April selama 3 hari. Ini semua jadwal tanggal 14 hingga 24 April ini asumsi yang kami buat ya. Asumsi yang kami buat dilakukan selama 11 hari. Tapi kami sudah membuka sistem, kami sudah buka sistem semenjak tanggal 14 ya. Nanti tanggal 14 itu sudah kita buka sistemnya, kita tutupnya tanggal 24 April. Nah, maksud kami jika memang dalam tahapannya 4 fase ini tadi ada yang cepat, ada yang lebih cepat dari yang sudah kami atur jadwalnya, kami schedulekan, maka desa sudah bisa menginput lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, gitu maksudnya. Jadi, misalkan musyawarah dengan BPD-nya bisa selesai dalam waktu 1 hari atau 2 hari, maka biasanya langsung dimusdeskan, kemudian verifikasinya juga nggak lama, bisa langsung input, monggo ya. Jadi prinsip sistem kami buka tanggal 14 sampai dengan tanggal 24 April ya. Kemudian tanggal 24 April itu sudah deadline terakhir untuk posting dan penetapan gitu. Sekarang saya sedikit mengulas untuk praktek di Siskudes, baik untuk tim kecamatan maupun teman-teman di desa, supaya nanti pada saat ngerjakan tidak lagi bingung ya. Oke, yang pertama, tugas kecamatan yang pertama memastikan bahwa desa-desa yang sebelumnya sudah pernah mengubah perkades, sudah pernah melakukan perubahan perkades, kunci postingnya dibuka dulu ya. Kunci posting dibuka dulu. Quick data entry, penganggaran, posting APBDes. Dipilih desa, pastikan kunci postingnya dicek untuk yang status APBDes nomor 3 ya, nomor 3 perubahan. Jadi nomor 2 nggak usah dilihat lagi. Nomor 2 itu kan APBDes awal, itu udah kita abaikan, udah nggak kita pakai lagi karena ini kita bekerja di PAK. Nah, dilihat kode nomor 3 APBDes perubahan apakah terkunci atau tidak. Kalau memang terkunci, pastikan kuncinya dihilangin dulu. Klik ubah, centangnya kunci, data dihapus, klik simpan. Nah, kalau sudah, sekarang ranahnya teman-teman desa untuk melakukan input. Nah, melakukan input dimulai dari perencanaan dulu. Ingat ya, perencanaan dulu karena teman-teman mengubah RKP dan juga mengubah APBDes-nya. Jadi dimulai dari perencanaan dulu. Yang pertama, klik data entry, perencanaan, data umum. Kemudian pastikan status data umum desanya, status APBDes-nya sudah PAK ya, diubah PAK maksud saya. Diubah PAK. Kalau sudah diubah PAK, silahkan bekerja untuk di menu RPJM desa. Nah, di menu RPJM desa ini nanti teman-teman dari hasil penyusunan dari hasil perubahan RKP kan tahu mana bidang mana atau kegiatan mana yang akhirnya digeser ke bidang kelima. Jadi maksudnya kegiatan ranking yang tidak prioritas kan digeser ke bidang kelima. Nah, itu nanti silahkan pilih bidang, subbidang kegiatan sampai dana indikatif. Saya contohkan aja bidang pembangunan, subbidang PUPR untuk jalan desa misalnya. Nah, jalan desa di sini dia didanai dari dana desa dan bantuan keuangan kabupaten. Nah, BKK ya.
Nah, ini misalkan yang dana desa ini dia termasuk prioritas yang tidak urgent. Nah, rankingnya yang di bawah. Nah, ini mau digeser untuk bidang kelima. Artinya dana indikatifnya kan harus ditaruh rumah bidang kelima nih. Nah, maka dari itu di sini harus klik ubah dulu. Kemudian dihapus biayanya, karena biayanya ini harus kita pindah ke bidang kelima. Seperti itu. Nah, kalau sudah bidang kelimanya dibuka, subbidang penanggulangan bencana. Nah, kegiatannya dituliskan seperti biasa, ditulis kegiatannya apa, dana indikatifnya diisikan. Nah, jadi prinsip di RPJM untuk RKP yang 2020 ini, untuk perubahan RKP ini, kita membuat rumah dulu. Yang tadinya sumbernya apa, kegiatan apa, harus dinolkan atau dikurangi ya, bisa dua kemungkinan, dinolkan atau dikurangi. Kemudian uangnya dibagi-bagi, ditaruh ke bidang kelima ya, paham ya? Jadi pastikan rumah di RKP-nya clear dulu ya, clear dulu, karena nanti kalau kita sudah bekerja di penganggaran di APBDes-nya itu harus fix dulu rumahnya yang di RKP-nya. Lanjut di data entry penganggaran, isian data anggaran. Ini dimulai dari belanja. Jadi di belanjanya pastikan kegiatan tadi yang digeser, jalan desa ya tadi ya, mana ya, sebentar. Nah, ini jalan desa ini seperti biasa. Kalau memang mau dipakai semua anggarannya, artinya apa? Berarti uangnya ini total 152 juta ini kan berarti langsung dialihkan ke bidang kelima. Berarti semua belanjanya harus dinolkan ya, dinolkan. Kita mengembalikan dulu semua anggarannya dana desa yang untuk jalan itu kembali ke sumbernya dulu. Ya, jadi kalau uangnya ini sudah bukan longgar ya, uangnya sudah kembali ke pendapatan, uangnya sudah menjadi uang nganggur nih ya, baru bisa dianggarkan ke bidang kelima seperti itu. Dan ini dihapus ya, bukan dihapus, sorry, dibikin nol semuanya atau dikurangi pagunya. Kemudian kalau sudah, jangan lupa buat input paket kegiatan. Nah, kegiatan di sini jangan sampai lupa bikin paketnya ya, bidang penanggulangan bencana, bidang kelima itu, subbidang penanggulangan bencana, dan yang ketiga subbidang keadaan mendesak tadi ya. Terus kegiatannya ditulis, semuanya kegiatan penanggulangan COVID apapun ditulis, kemudian paket kegiatannya juga ditulis. Jadi prinsip nggak ini ya, bukan hal baru untuk menginput. Jadi hati-hati, pokoknya kalau kegiatannya memang semuanya akan dialihkan, harus dinolkan dulu. Kalau cuma dikurangi, berarti dikurangi sesuai dengan pagu yang akan digeser gitu. Jadi ngeditnya harus berangkat dari akar paling bawah, dari belanja dulu ya. Tahap pertama, data umum diubah PAK. Kemudian RKP 2020 cek rumah yang akan digeser, apakah akan digeser semua atau dikurangi. Kalau digeser semua, maka rumahnya harus dinolkan. Kalau digeser atau dikurangi, kurangin pagu indikatifnya, oke? Kemudian masuk ke menu penganggaran. Menu penganggaran, pastikan belanjanya, pastikan dari menu belanja paling bawah itu diedit dulu ya, paling akar paling bawah. Jadi tadi kegiatan yang akan dikurangi itu mana atau akan dialihkan itu mana, oke? Kalau dialihkan semua maka 0, tapi kalau dikurangin aja berarti dikurangi nominalnya. Terus kalau sudah, paket kegiatan baru dibuat ya, paket kegiatan baru untuk bidang ke-5 dibuat, terus diisi seperti biasanya. Ingat RAP-nya, usahakan sebisa mungkin rinci supaya mempermudah pertanggungjawaban. Kemudian estimasi harga tertinggi dan plus pajak.
Kalau sudah selesai menginput semuanya, sekarang tugasnya kecamatan lagi ya untuk memposting. Klik data entry, kemudian penganggaran, posting APBDes, pilih desa, klik posting APBDes. Kemungkinan besar karena sudah banyak desa yang melakukan pergeseran melalui Perkades ya kemarin, nanti waktu posting APBDes perubahan berwarna hijau ya, berwarna hijau karena menandakan sudah pernah ada posting di situ. Nah, hijau itu kan tadi kan kuncinya dibuka ya. Nah, sekarang ini posting lagi untuk perubahan Perdes. Nah, ini tidak masalah, langsung diklik aja ditimpa. Jadi kita menimpa data yang sudah ada. Klik APBDes perubahan, kemudian isikan nomor Perdes yang baru. Isikan Perdes yang baru, misalkan nomor Perdes nomor 3 ya. Kemudian ditetapkan tanggal, misalkan tanggal 24 April 2020. Nomor Perkadesnya juga dituliskan. Nomor Perkades yang baru. Misalkan nomor 2, misalkan nomor 5. Kemudian petugasnya ditulis, misalkan ini mana ya, tambah mas, berarti ibu kasih ya, Bu Utami. Oke. Kemudian klik proses. Tadi ada ini ya, pernyataan berhasil diposting gitu. Kemudian jangan lupa dikunci lagi. Jadi ke kunci posting lagi, menu kunci posting, kemudian diklik ubah, centang kunci datanya dan klik simpan. Nah, sudah selesai. Ini clear, sudah diposting, sudah selesai. Sekarang caranya mencetak. Klik data entry, penganggaran, peraturan APBDes, pilih desa. Klik Perdes ya, klik Perdes dulu, Perdesnya dulu dicetak. Contoh, ini karena contohnya sudah mencetak ya, tambah mas nggak apa-apa. Anggap saja saya ini klik tambah ya. Jadi ini saya nanti yang benar klik tambah. Kalau yang belum pernah perubahan klik tambah. Kemudian isi nama desanya, isi nomor peraturannya yang baru, isi tanggal penetapannya. Kemudian jenis APBDes-nya diisi nomor 3 ya. APBDes diisi nomor 3, APBDes perubahan. Nah, kemudian nama kades, jabatan, lembaran, nomor, tanggalnya yang baru, tempatnya diisi semuanya lengkap, kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan, kita tinggal klik Perdes ya. Kita tinggal klik Perdes, nanti akan muncul file Microsoft Word-nya. Nah, kemudian nanti kalau sudah muncul Microsoft Word-nya, nanti tinggal kita cetak lampirannya ya, kita cetak lampirannya. Oke, sekarang lampiran. Untuk lampiran Perdes ada 2 ya, seperti biasa, lampiran 1A dan lampiran 1B untuk Perdes APBDes. Kita pilih desanya, kemudian jangan lupa centang jenis anggaran perubahan ya, harus dicentang biar muncul kolom semula dan kolom menjadi. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk 1A. 1A seperti ini. Kemudian 1B-nya 1B perubahan. Nah, ini seperti ini. Oke. Ada kolom semula, ada kolom menjadi, dan ada kolom bertambah atau berkurang. Itu yang benar kalau perubahan ya. Seperti biasanya. Terus kalau lampiran Perkades yang dicetak adalah lampiran 1C, penjabaran APBDes perubahan. Jadi 1C aja kalau penjabaran, diklik cetak sebagai lampiran Perkadesnya. Nah, seperti ini. Ada kolom semula, menjadi, bertambah, berkurang ya. Oke, sudah selesai untuk pekerjaan di Siskudes. Jadi tadi yang pertama, pastikan menginput dulu perubahan RKP. Kalau sudah menginput perubahan RKP, dicetak lampirannya dari Siskudes ya, dari Siskudes seperti yang sudah pernah dibikin RKP sebelumnya. Menu perencanaan. Nah, di sini RKP-nya dipilih,
Nah, dipilih tahun keberapa ya. Nah, sudah seperti ini, seperti biasanya ini yang perubahan. Kemudian kalau sudah RKP clear ditetapkan, ganti bekerja untuk perubahan perdes APBDes-nya, jangan lupa setelah rumah indikatifnya, pagu indikatif untuk di RKP-nya sudah dibetulkan, sudah direvisi, sudah benar, kita kerja untuk penganggarannya, bermula dari belanja, diedit dulu. Kalau belanja sudah clear, paket kegiatan yang baru dibikin, dirincikan lagi, terus diposting ke kecamatan. Setelah itu di print baik perdes, perkades dan lampirannya, terus ditetapkan. Oke. Untuk juknis terakhir adalah penghitungan BLT, bantuan langsung tunai. Ini kami mewacanakan, tetapi sampai dengan saat ini kami belum menerima regulasi yang resmi dari pusat. Kami menerima hasil Fitcon dan diberikan simulasi penghitungan BLT yang belum diresmikan dalam legal formal apapun ya. Jadi ini sebagai wacana. Nanti jika memang sudah ada resmi, legal formal resmi dari pusat, kami tidak lanjuti dengan surat, maka bisa dieksekusi ya. Prinsipnya penghitungan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin atau masyarakat terdampak di desa itu sumbernya dari dana desa, dan itu nanti menggunakan persentase. Jadi contoh dikategorikan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kategori nominal pagu dana desa. Contoh yang pertama, kurang dari 800 juta per desa pagu 1 tahunnya, maka alokasi BLT-nya dialokasikan 10 hingga 15% ya, 10 hingga 15%. Kemudian penerimaannya per bulan, ini semuanya estimasi loh ya, estimasi masih dalam simulasi penghitungan ya. Bukan pedoman, maksudnya belum menjadi pedoman resmi. Kemudian nominal per bulan yang diterima setiap kepala keluarga itu sebesar Rp600.000. Nah, diberikannya arahan dari pusat itu 3 bulan ya, 3 bulan, selama 3 bulan. Maka 3 bulan dikali 600.000 menerimanya nanti 1 kakak yaitu 1.800.000 ya. Nah, kalau DD-nya saya simulasikan dia desa A menerima 800 juta 1 tahunnya, maka kita ambil aja persentase tertinggi untuk alokasi BLT itu 0,15 ya, 15%, yaitu ketemu 120 juta. Berarti 120 juta dari total pagu dana desanya dia langsung masuk ke bidang 5 bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Subbidangnya masuk ke subbidang keadaan mendesak desa ya, karena dia masuk ke dalam pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin. Nah, itu nanti belanja tidak terduga. Jadi jelas ya, selama ini memang kita di pemerintah desa APBDes tidak pernah ada di regulasi diatur bisa mengeluarkan belanja berupa fresh money atau bansos atau hibah ya. Bisanya fresh money ya berupa honor, insentif, siltap, tunjangan, sudah pasti ya, belanja pegawai sama barang jasa. Cuman maksudnya yang berupa bansos atau hibah belum pernah ada. Tapi ini khususan karena kondisi KLB, kebijakan pemerintah pusat memberikan BLT dari dana desa. Nah, maksudnya belanja tidak terduga. Jadi nanti pertanggungjawabannya bikin SPP, kemudian sama menarik uang dari Bank Jatim, cuman masih menunggu juknis apakah akan diberikan langsung secara tunai atau nanti mungkin ada mekanisme transfer ya. Jadi kita sama-sama belum tahu, cuman prinsip bantuan langsung tunai itu diberikan berupa uang ya, berupa uang. Nah, kemudian ketemunya 120 juta ya tadi untuk yang DD-nya 800 juta 1 tahun. Nah, 120 juta ini dibagi 1.800.000 per kakak tadi. Jadi ketemu 67 kepala keluarga yang akan diberikan BLT selama 3 bulan di desa A. Ya, jadi paham ya?
ketemu 120 juta dibagi 1,8 juta per kakak karena dia menerima 3 bulan. Nah, ketemunya 67 kakak. Sudah jelas ya, 67 kakak itu nggak bisa membackup, mengcover kebutuhan seluruh masyarakat di desa jenengan, nggak bisa, karena kebutuhannya, jumlahnya juga banyak masyarakatnya. Maka dari itu kita juga backup dari bantuan yang pangan maupun non pangan tadi. Sudah selesai teknis yang harus saya sampaikan kepada semua teman-teman di kecamatan maupun di desa. Semoga teknis ini bisa membantu, bisa dipedomani. Kami menerjemahkan semua juknis ya, semua juknis regulasi pusat sampai dengan provinsi kami terjemahkan. Semoga penjelasan ini bisa membantu untuk proses perubahan Perdes APBDes-nya dan bisa segera dieksekusi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat, tetap sehat. Tolong kerja cepat, tepat, dan juga tolong bijak menggunakan anggarannya. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.